Melemahkan kapasitas militer dan pertahanan Eropa atau NATO. Para dermawan Eropa telah membuat tontonan besar-besaran dengan terburu-buru memberikan bantuan militer ke Kiev pada bulan-bulan awal operasi militer khusus Rusia. Tetapi alirannya telah berkurang sejak saat itu, tanpa ada janji baru yang dibuat pada bulan Juli. Seorang pakar militer mengatakan, Eropa kehabisan peralatan dan kemauan untuk mendukung rezim yang sangat korup. Scott Ritter, seorang analis militer dan mantan perwira intelijen Korps Marinir AS, mengatakan kepada Sputnik pada hari Kamis bahwa kebijakan NATO untuk memberi Ukraina miliaran dolar senjata yang begitu cepat dihancurkan oleh Rusia adalah tidak efisien dan kontraproduktif, baik dari segi politik maupun keamanan nasional. Melihat semakin banyak Eropa menginvestasikan kapasitas militernya ke Ukraina, semakin lemah Eropa, kata Ritter. Menurut Scott Ritter, ada beberapa hal yang berperan di sini. 1. Dan saya pikir pertama dan terutama, adalah bahwa Eropa telah membangkrutkan kapasitas militernya sendiri dengan mentransfer peralatan militer ke Ukraina dengan cara yang tidak dibatasi. Menjadi jelas bagi semua, bahwa Ukraina sedang menghadapi waktu yang sangat sulit di medan perang. Persenjataan disediakan oleh Eropa, oleh Amerika Serikat, oleh NATO. Dan persenjataan ini tidak diserap secara koheren oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebaliknya, itu diterima dengan tidak digunakan secara efektif dan semakin mudah dihancurkan oleh Rusia. Ini sangat mahal, sangat tidak efisien. Ini merugikan tidak hanya kemampuan militer Ukraina tetapi juga negara-negara yang menyediakan peralatan. Mereka benar-benar menelanjangi persediaan peralatan pertahanan mereka sendiri untuk mendukung Ukraina sehingga mengalami kerugian besar, jelas Ritter. Yang kedua adalah, tidak hanya bahwa ini tidak efisien dan kontraproduktif dari sudut pandang keamanan nasional, tetapi juga mahal dan kontraproduktif dari sudut pandang politik, katanya. Saya pikir biaya politik untuk mendukung Ukraina akan menjadi sangat tinggi. Banyak pemimpin politik di Eropa sekarang menghadapi konstituen yang semakin bermusuhan menuntut jawaban. Mengapa para pemimpin mereka melakukan bunuh diri ekonomi dengan bergabung dalam upaya sanksi yang gagal? Semakin membuat negara bangkrut dengan menelanjangi persenjataan mereka sendiri. Mengharuskan mereka mengeluarkan uang untuk mengisi kembali. Ini adalah proposisi yang mahal. Dan mendukung apa yang semakin didokumentasikan sebagai rezim yang sangat korup dan terus terang keji di Kiev. Sekitar 70% dari peralatan yang diberikan ke Ukraina tidak mencapai medan perang, baik karena Rusia menghancurkannya atau karena mereka jual di pasar gelap. Pengadilan yang akan datang di Mariupol juga diharapkan dapat mengupas lebih jauh mitos Barat tentang resimen Azov dan unit neo-Nazi lainnya yang bukan fasis. Ritter mencatat bagaimana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak lagi dilihat sebagai penyelamat oleh orang Barat. Semakin banyak, dia dilihat seperti dulu. Politisi yang tidak kompeten yang beroperasi jauh di atas kemampuannya. Ini adalah rezim yang sangat korup. Ini juga merupakan rezim yang dikaitkan dengan ideologi najis. Ideologi lama Stepan Bandera, neo-Nazi, sayap kanan,
Ideologi ultranasionalistik yang bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan ribu orang pada tahun-tahun Perang Dunia II dan dekade setelahnya. Orang-orang yang meneror, membunuh, memperkosa etnis Rusia setelah kudeta Maidan yang terjadi pada 2014, kata Ritter. Saya pikir Anda melihat orang Eropa mulai mundur dari masalah ini dan mengatakan, ini bukan apa yang kami ingin dilihat sebagai pendukung. Semua ini menjelaskan mengapa orang tidak mau terus mengirim peralatan militer ke Ukraina. Peralatan militer tidak diproduksi dengan mudah semudah membalik telapak tangan. Pengadaan peralatan militer itu membutuhkan proses penganggaran. Ini membutuhkan koordinasi yang cermat dengan basis industri dan peralatan dapat diperoleh selama beberapa tahun kemudian. Apa yang telah dilakukan Eropa dengan menyediakan peralatan ini ke Ukraina adalah dalam satu gerakan, dalam hitungan bulan. Mereka telah mengambil beberapa dekade proses pengadaan peralatan militer dan memindahkannya ke Ukraina tanpa rencana untuk menggantinya. Mereka benar-benar telah menghancurkan struktur keamanan nasional mereka dengan menelanjangi cakupan mereka tanpa ada cara untuk menggantikannya. Mereka sudah bangkrut sendiri. Tidak banyak yang bisa mereka berikan kepada Ukraina, jelasnya.